Ya, pertama Bante akan sedikit singgung tentang Hari Abhidhamma. Ya, Hari Abhidhamma ya bertepatan dengan terakhir atau hari terakhir masa wasa. Itu adalah tradisi dalam Theravada. Ya, biasanya dilaksanakan di bulan purnama, di bulan ketujuh kalender Buddhis ya. Yang sekitar jatuh di antara bulan Oktober, biasanya di akhir masa wasa. Itu hari Abhidhamma, di mana memperingati ketika Sang Buddha naik ke surga Tawatimsa untuk mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya. Ya, dan yang kembali ibunya Dewi Mahamaya terlahir sebagai dewa di alam Tusita. Ya, sana dan Sang Buddha ya membabarkan Abhidhamma di sana selama 3 bulan selama masa wasa dan mengajarkan kepada para dewa termasuk ibunya. Dan di akhir masa wasa, di hari terakhir masa wasa, beliau turun ya menyelesaikan pengajaran Abhidammanya itu sendiri. Ya. Ada di kebiasaan-kebiasaan tertentu ya, mereka melakukan pemasangan pelita di hari Abhidhamma seperti yang kita lakukan ini. Ya. Nah, ini adalah mempunyai makna atau simbolis yang mendalam dalam tradisi Buddhis. Dilihat dari beberapa aspek ya. Sebenarnya ini juga hubungannya dengan tradisi lokal setempat waktu itu. Ya, ketika Buddha turun, para umat menunggu kedatangan Buddha. Menunggu kedatangan Buddha di satu tempat dan mereka menyalakan pelita di sana. Ya. Itu salah satu kebiasaan dan kebiasaan ini pun masih tetap dilakukan di tempat di mana Buddha turun dari Tawatimsa sampai dengan saat sekarang. Ya, menurut pemandu tur di India, hari Abhidhamma di sana itu ramai sekali. Ya, yang hari ini gitu. Mereka harus jauh-jauh hari booking tempat untuk bisa dapat nuansa spiritualnya mau dikatakan ya di hari Abhidhamma itu, di tempat di mana Buddha turun dari Tawatimsa. Ya, kurang lebih. Ya, Bante diceritakan waktu tur ke India sama tour guide-nya gitu, pemandu turnya. Dan mereka banyak sekali umat-umat dari seluruh dunia berkunjung untuk merayakan Abhidhamma di tempat di mana Buddha turun. Ya. Dan juga pelaksanaan pelita itu, pemasangan pelita itu simbol penerangan batin, mau dibilang sebagai simbol. Nah, di mana pelita dianggap sebagai penerangan batin. Nah, dalam Dhamma, kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kebodohan awija. Ya, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kekotoran batin. Nah, disimbolkan oleh pelita. Ya, Abhidhamma sebagai bagian dari Tipitaka berisi ajaran-ajaran dalam yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami sifat batin dan fenomena dunia. Itu. Jadi hari Abhidhamma melambangkan pencahayaan batin melalui pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, identik dengan cahaya itu dengan kebijaksanaan, atau kebijaksanaan identik dengan pelita. Ya, dengan cahaya yang menerangi kekotoran batin itu sendiri. Juga dikatakan hari Abhidhamma memperingati ajaran Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha di surga Tawatimsa kepada ibunya dan juga para dewa. Nah, pemasangan pelita selama perayaan ini juga dapat dimaknai sebagai simbol dari umat Buddha yang menyambut dan menghormati cahaya Dhamma yang telah menerangi kehidupan mereka. Ya. Dan ini adalah bentuk penghormatan kepada ajaran Buddha yang membantu mereka mencapai pencerahan. Ya, di momen Abhidhamma itu. Juga melambangkan kelahiran kembali
pelita juga digunakan sebagai simbol dari kelahiran kembali yang lebih baik. Karena Sang Buddha pergi ke surga Tawatimsa untuk mengajarkan Dhamma kepada ibunya yang telah terlahir dalam dewa, pemasangan pelita dapat juga diartikan sebagai penghormatan terhadap kehidupan yang lebih tinggi dan penerangan spiritual dalam kehidupan mendatang. Penerangan dalam kegelapan duniawi. Ya, pelita dipasang pada malam hari untuk mengusir kegelapan fisik. Tetapi makna yang lebih mendalam adalah bahwa pelita melambangkan penerangan spiritual yang membantu mengatasi penderitaan dan kebingungan dalam kehidupan duniawi. Ajaran Abhidhamma memberikan pandangan yang jelas dan terperinci tentang cara memahami dan mengatasi penderitaan. Sehingga pemasangan pelita juga akan mencerminkan harapan akan pencerahan dan kebahagiaan dalam perjalanan spiritual seseorang. Ya, mau dikatakan secara keseluruhan, pemasangan pelita dalam hari Abhidhamma melambangkan pencahayaan spiritual dan penghormatan terhadap kebijaksanaan Buddha yang diajarkan melalui Abhidhamma sekaligus sebagai simbol dari penerangan batin yang diharapkan oleh umat Buddha. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada maknanya. Jadi kita harus juga mengerti bahwa ya di momen ini di hari Abhidhamma disimbolkan dengan cahaya. Pelita yang mana merupakan simbol kebijaksanaan, yang mana Abhidhamma itu sendiri ajaran luhur, ajaran mulia yang bisa mencerahkan batin seseorang dengan cahayanya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya maknanya mendalam. Ya, jadi bukan cuma sekedar hura-hura, foto-foto, selfie-selfie. Kita puja terhadap Abhidhamma gitu ya, terhadap Buddha itu sendiri. Ya, itu makna menyeluruhnya ya. Gitu. Kita menyambut. Nah, itulah simbol dari Abhidhamma itu sendiri ya. Kurang lebih sekali lagi secara keseluruhan pemasangan pelita pada hari Abhidhamma berkembang dari simbolis Buddhis tentang pencerahan, penghormatan dan kebajikan ya, serta terpengaruh oleh tradisi dan budaya lokal di mana ajaran Buddha diterapkan. Kira-kira seperti itu, menyatu dengan kebiasaan lokal. Ya. Oke. Nah, setelah selesai ya penjelasan Abhidhamma, Bante akan masuk bagaimana tentang penutupan retret. Ya, sekilas saja tentang Abhidhamma. Nah, apa yang telah kita lakukan ya mengadakan retret masa wasa, salah satunya adalah untuk melatih pikiran kita seperti yang termaksud dalam Abhidhamma itu sendiri, supaya pikiran kita menjadi tercerahkan, supaya pikiran kita diterangi oleh cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan itu sendiri yang membuat seseorang bisa mengatasi kekotoran batin. Ya. Nah, karena di berbagai sutta Buddha menjelaskan bahwa pikiran ini penting, menjelaskan bagaimana pentingnya untuk mengerti pikiran kita itu sendiri, ya, untuk bisa mengetahui kualitas pikiran kita sendiri. Seperti di dalam sutta ini, Citta Sutta, kenasu niyati loko, kenasu parikasati. Kisasu eka dhammasa sabewa wasamang waguti. Citena niyati loko, citena parikasati. Citasa eka dhammasa sabewa wasaman waguti. Yang mana artinya dengan apa dunia ini dipimpin, dikendalikan. Dengan apa suatu ditarik ke sana kemari. Apa satu hal yang membuat semua hal itu di bawah kendalinya? Ya, dunia dipimpin oleh pikiran.
Karena pikiran yang menarik ke sana ke sini. Pikiran adalah sesuatu yang membuat semuanya di bawah kendalinya. Ya, para yogi ngerti ini kan. Anda arahin ke objek meditasi, dibawa lari lagi ke sana, dibawa lari lagi ke sini. Pikir badannya di Cibodas, pikirannya di rumah, gitu kan. Nah, ya kan? Nah itu. Ya, secara praktikalnya gitu kan. Apa aja bisa muncul gitu kan. Pada udah lagi enak-enak gitu, masuk lagi. Nah, semua dikendalikan oleh pikiran. Ya, dipimpin oleh pikiran dan ditarik ke sana ke sini. Jadi kita bisa lihat begitu pentingnya pikiran itu sendiri. Pentingnya apa? Untuk dikendalikan. Inilah tujuan kita mengadakan retret masa-wasa bagi mereka yang punya kesempatan untuk berlatih diri, membina diri, ya, untuk ya mengembangkan kualitas batinnya. Itu tujuan dari KSN itu sendiri. Memfasilitasi, mewadahi, mengakomodir para yogi yang untuk berlatih, mempraktekkan dhamma, membina diri. Ya, salah satunya adalah mengendalikan pikirannya. Ya, karena Buddha menyatakan ini bahwa pikiran adalah yang sebenarnya yang memimpin dunia ini. Semua terjadi karena pikiran. Ya. Pikiran menarik ke sana ke sini, dan pikiran adalah sesuatu yang membuat semuanya di bawah kendali. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan pikiran adalah pelopor, pendahulu, pemimpin. Diawali oleh pikiran. Siapapun yang berbuat dan berbicara dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Ya, muatan pikirannya nih. Lalu siapapun yang berbuat dan berbicara dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Sekali lagi, ini adalah muatan dari pikiran itu sendiri. Ini konsekuensi dari apa yang terkandung atau muatan dari pikiran itu sendiri. Nah, kalau kita tidak terbiasa mengendalikan pikiran, kita akan mengarah ke sini. Ya, suka nggak suka, mau nggak mau, disadari atau tidak disadari, potensi akan terbentuk. Begitu potensi terbentuk, konsekuensi akan terjadi. Konsekuensi harus diterima. Jangan Anda mau enaknya aja, maksudnya mau melakukan, tidak mau bertanggung jawab, bisa dikatakan. Ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, begitu Anda buat potensi, ada konsekuensi berikutnya, logisnya, kira-kira begitu. Anda misalnya berbuat berbuat dan berbicara dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Ya, berbuat dan berbicara dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Nah, itu dimulai dari pikiran lagi. Ya. Makanya kita perlu waspada. Nah, inilah pentingnya membina diri. Pentingnya pengendalian diri supaya kewaspadaan kita berkembang menjadi kuat, karena kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Ketidakwaspadaan adalah jalan menuju kematian. Yang waspada tidak mati, yang tidak waspada seperti mati. Walaupun Anda hidup, kalau Anda nggak waspada, Anda seperti mati. Ya, seperti mayat hidup. Dalam Dhamma itu dikatakan, Anda ikutin pikiran Anda ikutin kemauan Anda, ya kan, suka-suka, mau dibilang tidak terkendali, tidak berdisiplin untuk mengendalikan, untuk membentuk kewaspadaan. Nah, inilah tujuan diadakan retret ini.
untuk melatih membina diri. Sekali lagi, bukan masalah hasil, tapi ada bagaimana kita berproses untuk membina diri menjadi lebih baik. Sehingga dengan begitu akan menjadi memperkuat kualitas baik itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Bukan sok-sokan juga, bukan show off juga. Sekali lagi. Nah, pengendalian diri untuk membentuk kebiasaan, untuk membina diri itu gampang nggak sih? Gampang nggak? Susah ya. Betul enggak? Setengah mati gitu ininya. Harus bangun pagi-pagi, meditasi setiap sesi, itu nggak gampang. Di rumah biasa tidur-tiduran gitu kan, ini harus bangun. Panas-panas juga meditasi terus di sini. Suara berisik meditasi terus. Ya kan, badan nggak enak tetap meditasi terus. Nah, nggak gampang memang pengendalian diri, nggak gampang kita membina diri, nggak gampang kita untuk berdisiplin membentuk kualitas diri, nggak gampang. Ya, tapi dikatakan oleh Buddha di sini dalam Dhammapada, Sukarani asaduni atano ahitanica yang we hitanca sadunca tang we parama dukarang. Ya, oke. Mudah untuk melakukan sesuatu yang buruk dan menyakiti diri sendiri. Tetapi sangatlah sulit untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ya enggak? Anda mau menambah kekotoran batin gampang. Habis makan tidur. Ya, habis makan tidur gitu. Udah tidur biar lama gitu. Udah kenyang gitu misalnya. Gampang. Nambah kekotoran batin. Bisa enggak mau ngapa-ngapain, males gitu, atau pokoknya enak-enakan aja. Tapi itu sesuatu yang buruk dan akan menyakiti diri sendiri. Tapi melatih pengendalian diri itu sulit. Ya kan? Ikut jadwal, semuanya diatur. Iya, nggak sanggup saya gitu kan. Tapi itu bermanfaat. Sesuatu yang baik untuk melatih disiplin, untuk melatih hidup kita nggak suka-suka. Kita terbiasa hidup suka-suka, bukan kita si Anda lah ya. Ya kan? Anda umat awam hidup suka-suka gitu kan. Dari nonton TV aja suka udah kelihatan. Asal iklan ganti channel, tek cari yang enak. Ya kan? Ada iklan lagi ganti lagi channel, cerek. Wah, terus saja. Jadi mau yang kita sukai gitu kan. Gak suka filmnya ganti. Nah, ini kesininya ganti channelnya. Kita mencari apa yang kita suka. Apa yang Anda suka gitu. Nah. Tapi begitu dibatasi, didisiplinkan, nggak sanggup. Apalagi sekarang ya handphone. Ya, ada satu yogi udah berapa hari nggak sanggup dia mau lihat handphone. Nggak betah gitu kan, udah bosan nggak bisa aduh mau ngeliat berita katanya. Nah itu pengendalian diri, mudah untuk melakukan sesuatu yang buruk dan menyakiti diri sendiri, tetapi sangatlah sulit untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Anda bisa bertahan ya dengan pengendalian diri, itu sulit, tapi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Sukarang saduna sadu papena dukarang, papang papena sukarang, papa mariyehi dukaranti. Hal yang mudah dilakukan bagi orang baik adalah kebaikan. Orang yang baik sulit untuk melakukan kejahatan. Nah, ketika Anda melakukan hal yang bermanfaat,
yang mana itu sesuatu yang baik tapi sulit dilakukan, tapi Anda mau melakukannya, Anda dalam kategori, ya ini sesuatu yang baik, yang bisa dilakukan untuk saya melatih diri saya, untuk saya membinasi diri saya akan lakukan. Ketika Anda mudah melakukannya ini, itu ciri Anda orang baik. Karena sekali lagi, orang baik mudah melakukan kebaikan. Nah, orang yang baik sulit untuk melakukan kejahatan. Anda harus kenali karakter ini. Buddha memberikan definisi ini, ciri-ciri ini. Ya. Anda mau jadi kategori orang baik atau orang jahat nih. Nah, tinggal dilihat bagaimana kecenderungan kita. Ya. Lalu kejahatan mudah dilakukan bagi orang yang jahat untuk melakukannya. Kejahatan sulit dilakukan oleh orang yang mulia. Ketika retret, Anda dibentuk untuk tidak melakukan pelanggaran sila. Ya kan? Anda dibentuk untuk disiplin mengikuti jadwal. Susah nggak ngikutin jadwal? Susah nggak gitu ikutin peraturan? Susah juga ya. Masih ada aja celah gitu untuk cari-cari gitu karena itu. Disuruh nggak ngobrol. Ya, tapi oke, ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan ya lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya itu sesuatu hal yang bermanfaat. Tapi balik lagi ya, kiresa atau kebiasaan kita yang melakukan itu, apanya terbawa oleh suasana kita. Sekali lagi. Ya, jadi itu ciri-cirinya ya. Makanya latihan pembinaan diri, latihan meditasi seperti latihan ini, sesuatu yang baik, bermanfaat dan memang sulit dilakukan. Makanya Anda harus coba. Karena sesuatu yang sulit dilakukan itu bermanfaat dan baik untuk kita sendiri. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Untuk latihan disiplin. Untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, untuk membina diri sekali lagi. Nah, ini tujuan. Tujuan dari apa yang kita lakukan. Ya, kalau gampang melakukan sesuatu yang mudah itu nggak bermanfaat biasanya. Ya, Anda harus yakin, Buddha mengatakan ini. Jadi, ketika Anda bisa melakukan pengendalian diri, ketika Anda bisa membina diri dengan baik, maka ya Anda saat itu mau dibilang sedang berbuat baik. Bagi seorang yang berbuat baik, akan selalu muncul baginya bintang-bintang keberuntungan. Berkah-berkah keberuntungan, hari yang beruntung, waktu yang beruntung, saat yang beruntung, dan kehormatan yang beruntung. Ini dijelaskan Buddha dalam Pubanha Sutta. Ya, makanya kita harus mencondongkan pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita itu ke sesuatu yang baik. Karena akan selalu muncul, ini kan akan selalu mengkondisikan kondisi-kondisi yang baik untuk mendekat. Keberuntungan, ya berkah juga. Nah itu, hari yang beruntung, waktu yang beruntung. Sehingga Anda akan dikenal sebagai orang baik. Nah, itu adalah kehormatan yang beruntung, bisa dikatakan. Nah, terlahir sebagai manusia merupakan keberuntungan. Mengenal ajaran Buddha juga merupakan keberuntungan. Mempraktekkan Dhamma merupakan juga keberuntungan. Coba, sudah berapa banyak keberuntungan yang Anda dapat? Ya enggak? Anda terlahir sebagai manusia hoki. Kenal Dhamma, hoki. Sekali lagi. Mempraktekkan Dhamma, hoki. Kurang hoki apa Anda? Ya enggak? Kurang kuat apa karma baik Anda gitu. Ya kan? Nah, makanya Anda harus yakin
Anda punya parami, hoki Anda cukup. Gitu. Untuk istilahnya bisa meningkat secara kualitas batin. Jangan ragu. Harus yakin kondisi ini. Ya, Anda punya potensinya gitu. Makanya yang tadi pagi Pandi bilang, nothing is impossible. Gak ada yang gak mungkin. Kalau Anda mau. Ya kan? Seperti itu. Ya, semoga Anda jadi orang beruntung yang beruntung. Ya kan? Orang beruntung yang bisa mendapatkan keuntungan dari keberuntungan itu. Ya kan? Nah, oke. Dengan bertindak secara bijaksana, Pak Yogada melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan mengaktifkan kama-kama baik dari masa lampau, maka kita akan bisa meraih, menggunakan, mempertahankan kesempatan yang luar biasa ini kapanpun juga. Nah, jadi mengaktifkan kama-kama baik dari masa lampau. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik, kusala. Artinya ini kita mengkondisikan kondisi baik dengan apa? Dengan mengkondisikan kondisi baik itu sendiri. Dengan melakukan perbuatan baik, kita mengkondisikan kondisi baik dari masa lampau itu untuk mendekat. Ya kan? Dengan mengaktifkan itu. Dengan banyaknya kondisi baik yang mendekat, maka kita akan bisa meraih kondisi baik yang lainnya, bisa menggunakan kondisi-kondisi baik yang lain juga, dan juga mempertahankan kesempatan yang luar biasa ini, artinya keberuntungan yang kita sudah dapatkan, atau kondisi-kondisi baik yang sudah kita dapatkan kapanpun juga. Itu. Ya, jadi kita harus bisa mengerti potensi ini ya. Oke, Anda yakin kan? Yakin enggak? Yakin dong? Iya. Udah nggak ragu sama parami Anda nih ya? Ya kan? Nah itu. Ini yang harus kita pahami. Bahwa sekali lagi kita punya kondisi-kondisi baik itu. Ya, kita semua punya. Nah, dengan kondisi-kondisi baik ini, dengan keberuntungan yang Anda punya, Anda mau bersumbangsi terhadap Buddha Sasana? Mau enggak? Mau? Udah lemes ini. Mau dong ya? Oh ya, ya harus yang tadi Pak Usiado katakan. Sebagai umat awam, sebagai umat Buddha, kita punya tanggung jawab ya untuk belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma di dalam kondisi yang mana sekarang Dhamma sedang tidak baik-baik saja. Dhamma sedang mengalami penurunan kualitas. Dengan praktek Dhamma kita, dengan pariyati kita dari Dhamma dan juga pati-pati kita dari Dhamma, ya semoga bisa membangkitkan Dhamma itu lagi, bisa menyeimbangkan kekuatan Dhamma itu lagi, bisa dikatakan. Ya, makanya dengan keberuntungan ini yang Anda punya, Anda mau bersumbangsi agar Dhamma bisa bertahan lama? Mau ya? Gimana caranya? Tuh, Bantu udah kasih tahu. Harus praktek Dhamma ya. Jangan sekedar maunya aja gitu. Ya, sekali lagi kita memfasilitasi itu. Ya, KSN memfasilitasi bagaimana orang praktek Dhamma. Itu tujuan kita. Supaya apa? Supaya Dhamma bisa bertahan lama. Hanya dengan praktek yang dilakukan bisa menjaga Dhamma bisa bertahan lama. Oke. Ketika seorang tahu Dhamma, ketika seorang mengerti Dhamma, ketika seorang mempraktekkan Dhamma, maka seseorang itu akan mungkin berhasil membuktikan Dhamma itu sendiri,
berhasil menembus Dhamma, berhasil merealisasi Dhamma, dan bisa merasakan rasanya Dhamma. Ya, ketika dia tahu, mengerti, dia mempraktekkan Dhammanya, sehingga dia berhasil menembus, merealisasikan, merasakan rasanya Dhamma. Setidaknya Dhamma akan bertahan selama dia masih hidup. Ya enggak? Setidaknya bertahan. Nah, bisa bertahan lama di dalam diri kita mau dibilang. Karena kita udah merasakannya. Nah, lalu dia mengajarkan Dhamma ke yang lain. Sehingga yang lain jadi tahu tentang Dhamma. Yang lain bisa mengerti Dhamma. Yang lain akhirnya mau mempraktekkan Dhamma. Dengan mempraktekkan Dhamma, orang tersebut akhirnya berhasil membuktikan, berhasil menembus Dhamma, berhasil merealisasi Dhamma, dan merasakan rasanya Dhamma. Karena apa? Karena kita mau berbagi Dhamma itu sendiri, sehingga menginspirasi dia untuk praktek Dhamma, sehingga oke lah, kita bicara satu. Kita punya Dhamma, lalu kita ngajarin orang Dhamma itu sendiri, akhirnya menginspirasi mereka untuk praktek dan menembus. Sehingga tadinya kekuatan Dhamma satu menjadi ada di 2 orang. Sehingga apa? Kekuatan Dhamma bertambah. Dari 1 menjadi 2. Ya kan? Nah. Dan jadi itulah kenapa Dhamma bisa bertambah kekuatannya. Nah, seseorang yang berhasil menembus Dhamma menginspirasi orang. Oh, dia bisa ya, berhasil ya, saya juga mau coba deh. Ya kan, dengar-dengar nih rata-rata ini banyak yang berhasil nih, saya mau coba deh berikutnya. Nah, udah booking sama panitia, padahal retretnya belum ada. Ada jadwalnya gitu kan. Akhirnya mau gitu, oh latihan di KSN banyak yang maju-maju misalnya. Saya mau ikut. Nextnya, walaupun dalam pikiran, saya mau ikut kalau ada retret lagi. Menginspirasi orang kan. Gitu. Sehingga orang itu juga mau belajar Dhamma. Sehingga dengan belajar Dhamma, dia tahu Dhamma, dia akhirnya mengerti Dhamma, dan akhirnya dia mempraktekkan Dhamma dan berhasil membuktikan lagi Dhamma tersebut. Ya, menembus Dhamma, merealisasi Dhamma, merasakan rasanya Dhamma. Sehingga kekuatan Dhamma bertambah. Ketika banyak yang berhasil, ketika banyak yang terinspirasi, banyak orang yang mau praktek, dan kemungkinan banyak juga yang berhasil, sehingga kekuatan Dhamma bertambah. Kekuatan Dhamma bertambah, terus bertambah, sehingga Dhamma semakin kuat. Ya kan? Memberikan manfaat yang dengan Dhamma semakin kuat, Dhamma akan memberikan manfaat yang banyak bagi semua makhluk. Coba. Oh, dia berhasil mau praktek, dia berhasil mau praktek, terinspirasi. Udah praktek, berhasil lagi. Semakin dengar banyak yang berhasil, banyak orang juga mau praktek lagi. Betul ya, Dhamma bisa dibuktikan ternyata. Suatu hari nanti saya mau praktek juga. Sehingga sekali lagi mendapat banyak manfaat dari siapapun yang berhubungan dengan Dhamma tersebut. Sehingga ketika banyak yang mendapat manfaat, memberi inspirasi lagi ke banyak orang lagi, sehingga orang mau belajar Dhamma, tahu Dhamma, mengerti Dhamma, mempraktekkan Dhamma, sehingga berhasil membuktikan, menembus Dhamma, merealisasi Dhamma, merasakan rasanya Dhamma. Terus akhirnya kekuatan Dhamma bertambah. Terus bertambah, Dhamma semakin kuat, memberikan manfaat lagi bagi banyak makhluk, memberi inspirasi banyak orang, dan seterusnya. Inilah efek bola saljunya. Snowing ball. Ini cara supaya Dhamma bertahan lama.
menambah kekuatannya. Menambah kekuatannya dengan praktek. Sekali lagi. Sehingga Dhamma dapat bertahan lama. Buddha sasana cirang titatu. Nah, ya kan, Anda mau kan? Terus beraspirasi. Actionnya gimana? Practical sense-nya bagaimana? Ya praktek Dhamma. Sehingga ketika Dhamma dapat bertahan lama, sekali lagi, Dhamma akan memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Nah, retret kali ini, yogi, volunteer, donatur, dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini sudah bersumbangsi, berperan serta untuk menjaga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Ya enggak? Setuju Anda ya? Ini cara kita untuk menjaga Buddha Sasana bertahan lama. Para yogi berlatih, mendedikasikan dirinya untuk praktek Dhamma. Ya kan? Berdisiplin, mengikuti jadwal, mengikuti petunjuk, terus tekun, ya latihan membina diri. Para volunteer mempersiapkan semuanya dengan baik, sebisanya, semaksimalnya, sedari awal, dari masa persiapan, waktu pelaksanaannya, dan juga waktu akhirnya. Gitu. Mereka sebenarnya ya bersumbangsi, mempersiapkan dengan baik supaya para yoginya berlatih dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, bisa maksimal. Ya enggak? Itu. Dan para donatur ya juga memberikan sumbangsihnya, meyakinkan para volunteer, Anda bekerja, Anda bisa mulai, kita akan support semuanya, amunisinya mau dibilang. Ya. Dengan kepastian itu, volunteer bisa bekerja dengan baik. Ya. Volunteer bisa bekerja dengan baik untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan para yogi untuk berlatih. Ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, saling support. Ya, berperan untuk menjaga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Ini acara kita. Sekali lagi, apa yang telah dilakukan oleh Anda, ya, baik para yogi, seperti tadi pesan Pausia, Dhamma lagi tidak baik-baik saja, Anda juga praktek Dhamma di waktu yang tepat. Ini bentuk juga kala dana. Ya, Anda menjaga, ya, bersumbangsi, mempertahankan Dhamma sampai dengan saat ini. Ke depannya Anda bisa menjaga Dhamma itu sendiri. Lalu para volunteer juga kala dana, ya kan, menjaga para yogi untuk berlatih dengan aman, dengan nyaman, dengan baik. Para donatur juga mensupport kegiatan ini, karena tanpa support dari Anda, dari siapapun pihak, kegiatan ini juga tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah kala dana. Dana di waktu yang sesuai, dana di waktu yang tepat. Dan ini sangat besar jasanya. Apalagi, ya sekali lagi, ini tepat. Apa yang dilakukan baik yogi, para volunteer, dan juga para donatur, ini adalah waktu yang tepat untuk menjaga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Kala dana. Dan kala dana itu luar biasa. Dana yang tepat waktu. Bisa dikatakan seperti itu. Ya enggak? Kenapa seseorang bisa berhasil, ya, dalam 3 masa kehidupannya? Ya.
Itu karena apa? Karena kalah dana. Mengapa ada sebagian orang yang diberkati dengan kemakmuran sepanjang 3 tahap kehidupan mereka? Sekali lagi, itu karena lebih lanjut lagi, menurut kitab Atakata, seorang mengalami kemakmuran pada tahap kehidupan yang berbeda. Ya. Ada orang yang miskin di masa muda, tetapi menjadi cukup makmur di usia pertengahan dan tua. Ada orang yang kaya di masa muda, tetapi menjadi miskin ketika memasuki tahap kehidupan pertengahan dan tua. Ada juga orang yang makmur di masa muda dan usia pertengahan, tetapi menjelang akhir hidupnya, mereka menjadi sangat miskin sehingga tidak ada orang yang merawat mereka. Ya, ini variasinya. Ada juga yang muda, pertengahan, dan tua kaya raya. Nah, ini dikatakan. Itu karena apa? Mengapa hal ini terjadi? Ini karena potensi karma sekali lagi. Dikatakan bahwa individu ini tidak melakukan donasi tepat waktu dalam kehidupan mereka sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan donasi tepat waktu? Kala dana ini. Ya. Ini adalah tindakan amal yang dilakukan sesuai dengan waktu dan kesempatan yang tepat. Apa kesempatan yang tepat ini? Persembahan yang diberikan pada saat-saat tertentu, seperti selama masa wasa, retret musim hujan, atau memberikan jubah pada saat upacara Katina. Ada juga momen-momen tertentu ketika donasi harus dilakukan, seperti memberikan makanan dan dana pada waktu dan kesempatan yang tepat. Coba Anda bisa ini. Anda support retret kali ini adalah kala dana. Apalagi retretnya di masa wasa. Ya kan? Lebih dari kala dana. Ya kan? Anda berlatih, Anda mensupport mereka yang berlatih. Volunteer memfasilitasi para yogi yang berlatih. Itu kala dana. Berlatih di masa retret, di masa wasa. Sekali lagi. Sehingga banyak nilainya bisa dikatakan. Juga di saat ini ya ada para biku yang biasanya menjalankan masa wasa. Ya kan, ada juga Syali juga yang menjalankan masa wasa. Ini adalah kala dana. Karena para samana ketika masa wasa memutuskan untuk diam di satu tempat, tidak berpindah. Dan itu untuk bisa diam berhasil dalam masa absennya di satu tempat itu 3 bulan tidak berpindah, harus ada support dari ya para umat itu sendiri sehingga berhasil untuk tinggal di sana, menyelesaikan masa wasa. Tidak ada support, kita akan gagal. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan apa yang Anda lakukan, sekali lagi, bisa mensupport selama wasa berjalan dengan baik, itu kala dana, bisa mensupport para yogi berlatih di masa wasa, itu juga kala dana. Jadi ini udah double semuanya, ya kan? Nilainya nggak kecil, makanya dikatakan. Dan atau juga momen-momen tertentu ketika donasi harus dilakukan, seperti memberikan makanan dan dana pada waktu dan kesempatan yang tepat. Yogi ada makan pagi, makan siang, tepat banget kan? Lagi lapar-laparnya ada makanan. Ya kan, udah habis energinya ada makan siang, habis lagi energinya ada jus sore.
Ya kan, nunggu besok ada lagi istirahat, ada tempat tinggalnya. Ya kan? Di waktu-waktu yang tepat. Itu kala dana. Sekali lagi. Dan tindakan amal tepat waktu ini disebut kala dana atau donasi yang dilakukan pada saat yang tepat. Ketika penerima manfaat sakit atau sedang berpergian dan membutuhkan dukungan, seseorang harus memberikan dengan hati yang tulus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pahala dari donasi tepat waktu ini berbuah sesuai dengan kehidupan seseorang. Ya, kemakmuran sebagai hasil dari donasi tepat waktu yang tulus. Mereka yang memberikan kala dana dengan ketulusan dan komitmen menerima berkah yang besar yang termanifestasi sebagai kemakmuran sepanjang hidup mereka. Komentar juga mengatakan bahwa mereka yang mengalami kemakmuran terus-menerus sepanjang 3 tahap kehidupan mereka, masa muda, usia pertengahan, usia tua, seringkali adalah individu yang dengan setia dan penuh hormat telah memberikan donasi tepat waktu tersebut. Kala dana. Ya. Nah, informasi ini harus Anda olah. Ini petunjuk Buddha. Ya, Dhamma itu sendiri. Kita bisa lihat kondisi kita. Benar nggak pola ini? Terjadi nggak? Terjadi kan ya dalam masyarakat. Mungkin juga kita bisa, ya kita ngalamin sendiri. Ada yang mungkin belum pas sebelumnya. Ketika Anda tahu, paskan sekarang. Manfaatkan kesempatan ini. Ya kan? Ya, dengan kala dana itu sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, salah satu kala dana yang ini adalah memberikan jubah pada saat upacara katina. Salah satunya. Kala dana. Ya, Bante yang tadi pagi Bante cerita bahwa Bante mau memberikan informasi tentang katina itu sendiri. Mau mengedukasi Anda. Ya, sebenarnya ini pun masalah katina ini sensitif. Para biku kalau tidak diminta untuk menjelaskan katina, tidak boleh menjelaskan katina. Apalagi kalau belum ditentukan tanggal katinanya. Tapi karena KSN sudah memberikan tanggal katina, ya Bante tidak ada beban moral untuk bisa mengedukasi. Jadi niat Bante hanya untuk mengedukasi bagaimana katina itu bisa dilakukan dengan sah, syarat-syarat katina itu sendiri. Sehingga katina itu dianggap sebagai kala dana. Masih katakan, karena salah satunya di sini adalah donasi tepat waktu. Ya, kira-kira seperti itu. Yang nggak ada muatan apa-apa, Bante hanya mengedukasi, memberikan informasi. Ya, jadi katina itu adalah momen yang unik, momen yang spesial, karena dilakukan satu kali di satu tempat dalam 1 bulan, bulan Katika. Ya, katina itu dilakukan di satu kali, ya, dilakukan 1 kali di 1 tempat dan dalam 1 bulan. Jadi kalau berkali-kali tidak bisa. Ya. Dan harus di 1 tempat dalam batasan 1 bulan, bulan Katika, bulan Katina yang bisa dibilang kita umumnya gitu ya, di bulan Katina. Itu ciri dari katina. Dan apa persyaratan dari katina itu sendiri? Katina bisa dilakukan, ya, bisa diselenggarakan ketika ada biku yang berwasa. Berwasa ini ditunjukkan dengan beraditana. Selama wasa akan berdiam di tempat tersebut selama 3 bulan. Ada biku yang berwasa. Lalu biku tersebut menyelesaikan wasanya dengan baik.
bukan cuma sekedar wasa saja, tapi menyelesaikan wasanya dengan baik. Salah satunya tidak keluar tempat wasa selama maksimal 7 hari. Ya. Dan tidak ada gangguan dalam masa wasanya. Ya kan? Tadi ada yang umat bilang Cici Dewi, Bante udah selesai masa wasanya, masih belum, besok pagi. Saya bilang kan. Nah, ketika di di kondisi-kondisi ada sesuatu yang terjadi yang bisa membatalkan wasa itu sendiri, bisa. Ya. Seperti itu. Nah, akhirnya karena ada gangguan. Bisa saja. Sehingga katinanya tidak bisa terjadi. Syarat katinanya tidak terpenuhi. Ya, misalnya ya udah mau selesai, Bantenya lupa. Misalnya masih sebelum matahari terbit, waktu subuh dia keluar tempat wasa, gitu kan. Dengan niatan mau ada urusan atau bagaimana. Itu pun bisa terjadi pelanggaran kalau dia niatnya nggak balik tempat wasanya sebelum subuh itu sendiri. Keluar dari area wasa. Tanpa ada niat, tanpa ada urusan, bisa saja itu terjadi. Saya pikir ya sudah. Atau ada juga kebiasaan para biku sekarang ini 7 hari sebelum masa wasa mereka pergi. Ya kan? Mereka pergi, tapi mereka perginya tanpa menggunakan formula palinya. Atau ya cuma pergi aja gitu. Akhirnya wasanya juga rusak. Karena para biku hanya bisa maksimal 7 hari, tapi pun itu harus ada kepentingan perginya itu sendiri. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh suka-suka. Oke. Lalu, yang ketiga, menyelesaikan pawarana. Di hari terakhir masa wasa uposata. Kita udah selesai walaupun diulang. Kalau kita nggak tahu tadi berantakan kita. Untung tahu. Iya. Aduh, pusing juga katanya. Ada Bante yang lain di sini tadi. Iya. Aduh, udah garuk-garuk kepala Bante tadi gimana nih? Ya untung oke. Dan Bantenya pun tadi mengerti. Oh maaf, kami nggak tahu gitu. Pikirnya nggak ada orang di sini, dia mau lihat tempat saja gitu. Ya, karena visit doang gitu. Seperti itu. Akhirnya kita ulang lagi tadi dan kita sudah bisa dikatakan ya menyelesaikan pawarana sedianya. Ya, ada kesempatan baik, ada kondisi baik. Karena pawarana ini bisa dilakukan sampai menjelang subuh, batas akhirnya. Ya, dalam 1 harian itu. Pokoknya masih sebelum Aruna kita bisa melakukan pawarana. Ya, gitu. Ya, karena kita pakainya gama sima. Karena pawarana itu perlu sima. Ya, simanya kita batasannya ini adalah sima desa. Gitu. Karena kita nggak ada kanda sima, nggak ada sima yang seperti kita buat di Taman Surya. Ada batasannya itu atau di TS. Gitu, kan ada batu-batunya itu. Itu namanya kanda sima. Di sini nggak ada. Tapi makanya kita sepakati gama sima. Karena asumsi kita nggak akan ada biku yang tinggal di daerah sini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ada juga yang masuk. Itulah unconditional. Kondisi yang kadang nggak unpredictable ya. Kondisi yang nggak bisa diprediksi. Iya, pas hari ini pula gitu. Bukannya kemarin gitu kan. Akhirnya ya kondisi kita harus mengulang pawarananya. Ya, ada kondisi baik. Masih bisa diakalin. Kira-kira seperti itu ya. Nah inilah keunikannya ya. Nah ini salah satu syaratnya. Syarat katina bisa berhasil, bisa terjadi. Ya kalau enggak, kalau mungkin bante-bantenya yang enggak ngerti winaya, ya sudah.
cuek-cuek aja, akhirnya nggak valid. Oke, lalu berikutnya katina ini juga dilakukan atas inisiatif umat. Nah, jadi bukan bantenya yang wasa, kita katinanya kapan ya? Itu biku nggak boleh, gitu. Jadi mengharap. Jadi dikatakan katina itu seperti ibaratnya menunggu air jatuh dari langit katanya. Katina itu sifatnya. Jadi nggak bisa diminta oleh bikunya. Ya, untuk KSN sendiri, ya Anda menawarkan, menentukan tanggal katina, tanggal sekian, gitu. Ya, atas inisiatif kalian. Bukan inisiatif Bante. Bante juga nggak kasih kode gitu kan. Kapan katina? Gitu. Ya, secara ini atas inisiatif kalian. Oke. Lalu hadir minimal 5 biku. Untuk katina minimal 5 biku. Walaupun 4 itu sangga, tapi katina harus 5 biku minimal. Ya, kita menghadirkan 15 biku. Ya, jadi sudah lebih dari cukup untuk syarat katina itu sendiri. Dan menyelesaikan prosedur katina sesuai winaya. Nah, berikutnya lagi. Menyelesaikan prosedur katina sesuai winaya, sehingga bisa menyebarkan katina. Nah, menyebarkan katina inilah yang pada akhirnya biku akan mendapatkan manfaat. Oke. Biku akan mendapatkan manfaat dari katina itu sendiri. Nah, inilah 5 manfaat katina. Gak sambung-sambungin. 5 manfaat katina yang akan didapat oleh biku yang menerima jubah katina dan umat yang berdana jubah katina. 1. Anamantacara. Para biku yang menerima jubah katina diperbolehkan untuk menerima undangan, walaupun telah menerima undangan lain. Begitu juga umat yang berdana jubah katina akan mendapatkan manfaat berupa keselamatan, tanpa bahaya, dan tanpa rintangan ketika sedang bepergian. 2. Asama danacara. Para biku yang menerima jubah katina diperbolehkan pergi tanpa membawa 3 jubah utamanya. Begitu juga umat yang berdana jubah katina akan mendapatkan manfaat berupa kelancaran dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Beberapa sayadaw mengatakan bahwa mereka yang berdana jubah katina, bisnisnya akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. 3. Gana bojana. Para biku yang menerima jubah katina diperbolehkan berpartisipasi pada undangan makan secara bersama-sama dengan biku lain. Begitu juga umat yang berdana jubah katina akan mendapatkan manfaat, yaitu dapat memakan apapun yang disukai tanpa risiko atau bahaya apapun. 4. Yawadata cipara. Para biku yang menerima jubah katina dapat menyimpan sebanyak apapun jubah yang mereka butuhkan dan inginkan tanpa perlu menetapkannya atau menjadikannya sebagai milik bersama. Begitu juga umat yang berdana jubah katina akan mendapatkan manfaat, yaitu menyimpan banyak harta tanpa risiko atau bahaya apapun. 5. Yaulca tata ciwarupada. Semua jubah yang diterima pada saat acara katina akan menjadi hak biku yang berwasa. Begitu juga umat yang berdana jubah katina akan mendapatkan manfaat, yaitu harta atau kekayaannya tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Demikianlah 5 manfaat katina yang akan didapatkan oleh para biku yang menerima jubah katina dan umat yang berdana jubah katina. Buddha sasanang cirang titatu. Semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Suki hontu salam meta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe media sosial kami. Ya, itu adalah manfaat katina. Artinya, ketika menyelesaikan prosedur katina sesuai winaya,
maka para biku akan menyebarkan katina. Karena menyebarkan katina, para biku akan mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat yang tadi. Karena donasi Anda, karena jubah katina yang Anda berikan, yang sesuai dengan prosedur winaya juga, maka biku mendapatkan manfaat. Biku terbebas atau mendapatkan keuntungan privilege. Karena Anda mengkondisikan keuntungan untuk privilege kepada para biku, maka Anda pun akan mendapatkan privilege, keuntungan. Jadi ada 5 manfaat yang didapatkan oleh biku. Ya, setelah penyebaran katina itu yang sesuai dengan prosedur winaya. Ya, dan Anda pun akan mendapatkan manfaat itu juga. Karena Anda mengkondisikan privilege untuk para biku. Ini keunikan dari katina. Dana jubah katina dibandingkan dana jubah yang lain. Ya. Lalu berikutnya lagi, bagaimana prosedurnya yang sesuai dengan winaya. Sekali lagi. Nah, prosedur katina yang sesuai dengan winaya. Sangga menerima jubah katina. Maka pada saat katina itu adalah sanggadana. Ya, sangga menerima jubah katina, lalu sangga memilih jubah katinanya ini dipilih oleh sangga setelah jubah yang diterimanya itu, atau panitia yang menyiapkan. Itu bisa dilakukan. Sudah ditentukan. Lalu sangga memutuskan penerima jubah katina. Jadi sangga yang memutuskan, bukan biku yang berwasa atas keputusan sangga. Nah, biku berwasa yang penerima jubah harus biku yang berwasa selama 3 bulan di tempat itu. Ya, dan biku yang miskin jubahnya. Artinya ya mungkin jubahnya udah sobek-sobek atau bagaimana yang tidak layak. Itu syarat berikutnya. Atau berdasarkan senioritas, berdasarkan urutan wasa. Itu yang berhak menerima jubah. Lalu sangga membacakan kama waca. Ada legal action dari sangga itu sendiri. Setelah sudah menentukan siapa yang berhak menerima jubah katina itu sendiri. Akhirnya sangga meeting mendeklar bahwa biku ini mendapatkan jatah jubah katina dengan kama waca. Nah, kama wacanya pun ini harus benar, nggak boleh salah, gitu kan? Kalau salah juga nggak sah katinanya. Dan setelah itu ya menandai jubah katina itu sendiri, lalu menyebar katina. Ya, menyebar katina inilah makanya semenjak itu para biku mendapatkan manfaat. 5 privilege itu sendiri, dan akhirnya bikunya melepaskan jubah yang lama dan menetapkan jubah yang baru yang diterimanya sebagai jubah katina itu sendiri. Nah, banyak sekali persyaratan, banyak sekali prosedur yang harus dipenuhi untuk sahnya katina itu sendiri. Ya, makanya dan dari sekian dana yang paling susah dilakukan adalah salah satunya dana katina dan juga berdana sima. Itu hal yang paling sulit untuk dilakukan karena banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah secara ininya. Kira-kira seperti itu. Ya, Bante hanya mau mengedukasi Anda memanfaatkan ini. Tapi katina yang seperti apa? Katina yang sesuai dengan prosedur winaya. Sekali lagi. Ya, di Indonesia masih banyak label katina. Tapi mungkin ya tidak sesuai. Mungkin. Ya, cara ini. Makanya tadi yang prosedur-prosedur itulah, persyaratan-persyaratan itulah yang Bante sebutkan. Yang secara kurang lebih sesuai dengan winaya yang di tempat itu berhak untuk mengadakan katina. Lalu dengan semuanya sukses, maka biku mendapatkan privilege dan juga umat mendapatkan privilege juga. Dari apa? Karena Anda mengkondisikan privilege untuk para biku itu sendiri.
dan berdana jubah katina. Sekali lagi, ini adalah kaladana. Sekali lagi, kaladana atau berdana di waktu yang tepat. Yang mana ketika Anda melakukan kaladana, maka ya ini adalah potensi Anda ya untuk mengalami kemakmuran terus-menerus sepanjang 3 tahap kehidupan Anda. Masa muda, usia pertengahan, dan usia tua. Yang mana seringkali adalah individu yang dengan setia dan penuh hormat telah memberikan donasi tepat waktu tersebut. Sekali lagi. Ya. Kaladana. Ya. Itu yang bisa Bante sampaikan tentang katina yang merupakan kaladana. Dan sekali lagi, Anda volunteer, Anda donatur yang mendukung retret masa wasa ini bisa berjalan dengan baik, dan banyak juga yang berhasil dalam meditasinya mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi. Itu juga merupakan kaladana. Ya, berbahagia dengan apa kebajikan yang Anda lakukan. Kita ucapkan sadu 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah cara kita untuk bersumbangsi terhadap Buddha Sasana sehingga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, demikian apa yang bisa Bante sampaikan di penutupan retret kali ini. Jadi sekali lagi kita sudah melakukan hal yang besar untuk sasana. Anda juga mensupport para volunteer, sekali lagi para yogi, para volunteer, juga para donatur, dan siapapun pihak yang telah memberikan sumbangsinya, mensupport retret ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga dengan apa yang telah dilakukan bisa mengkondisikan ya matangnya kebijaksanaan, sehingga kita bisa dengan dengan kebijaksanaan itu bisa mengatasi kekotoran batin sehingga kita bisa terbebas dari samsara. Sadu, sadu, sadu.